Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Wignam Astu Namo Sidam. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niwayan Cindy Lesta Pratiwi, NPM 20752059, Program Studi Akuntansi 1B. Di sini saya akan membahas laporan neraca dan perubahan modal. Lanjut ke laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Nah, di sini ada tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 Revisi 2009 adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Lanjut ke contoh laporan perubahan ekuitas. Perusahaan perseorangan. PT Kramat Jati laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2012. Di sini ada modal awal sebesar Rp63.355.000. Ada laba bersih sebesar Rp109.950.000. Prive sebesar Rp4.200.000. Jadi Rp109.950.000 dikurangkan dengan Rp4.200.000, maka ketemulah hasil Rp105.750.000. Modal akhirnya yaitu berasal dari Rp63.355.000 ditambahkan dengan Rp105.750.000, maka ketemulah hasil Rp168.105.000. Next, ada laporan perubahan ekuitas perseroan terbatas PT Naruto Baru, laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Di sini ada keterangan modal saham dan saldo laba. Keterangannya yaitu saldo awal di keterangan dengan modal saham sebesar 105 juta. Lalu ada perubahan dengan sub-subnya. Yang pertama sub penerbitan di keterangan termasuk di modal saham sebesar 200 juta, lalu ada laba usaha sebesar Rp12.460.000 di saldo laba. Subdividen ada 5 juta. Jadi saldo akhir di modal saham sebesar 305 juta, di saldo laba ada Rp7.360.000. Next, ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah suatu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan pada tanggal tertentu tentang jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Di sini ada posisi keuangan dalam bentuk persamaan, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas pemilik. Lanjut, yang pertama itu ada aset. Kriteria umum suatu aset adalah manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset tersebut, yaitu potensi untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung, arus kas atau setara kas kepada entitas. Di sini ada A, yaitu aset lancar atau current asset. Aset lancar adalah aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas, dijual, ataupun dikonsumsi. Yang B, aset tidak lancar atau non-current asset. Aset tidak lancar adalah aset yang pemakaiannya berulang-ulang atau umur pemakaiannya lebih dari satu periode akuntansi, umumnya lebih dari 1 tahun. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas merupakan utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
Yang A ada liabilitas jangka pendek atau short term liabilities. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu maksimal satu periode akuntansi, umumnya 1 tahun. Yang B ada liabilitas jangka panjang atau long term liabilities. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu panjang atau lebih dari satu periode akuntansi. Itu. Selanjutnya ada yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu dapat disusun dalam 2 bentuk. Yang pertama, bentuk kontrol, yaitu neraca disusun sebelah menyebelah. Sedangkan bentuk stafel, neraca disusun secara vertikal. Begitu. Lanjut ke contoh PT Naruto Baru, laporan posisi keuangan periode 31 Desember 2010. Di sini bisa dilihat ada aset dan liabilitas dan ekuitas. Aset lancar, yaitu ada kas sebesar 40 juta rupiah, wesel tagih 22 juta rupiah, piutang dagang 30 juta rupiah, cat piutang tak tertagih ada 500.000 rupiah. Di sini dengan keterangannya ya, yang di dalam kurung artinya adalah dikurangkan begitu. Lanjut ke persediaan barang dagang. Ada 50 juta, perlengkapan 10 juta rupiah, iklan diberi muka 5 juta rupiah, bunga YMH diterima 3 juta rupiah. Jadi total aset lancar yaitu 159.500.000 rupiah. Di sini ada aset tidak lancar. Yang pertama itu ada tanah. Tanah itu 40 juta rupiah. Gedung 87.460.000 rupiah. Akum peni gedung 20 juta rupiah. Kendaraan 60 juta rupiah. Peralatan 50 juta rupiah. Akum peni peralatan 10 juta rupiah. Goodwill 40 juta rupiah. Maka total aset tidak lancar yaitu 247.460.000 rupiah. Maka total dari aset lancar dan aset tidak lancar yaitu 406.960.000 rupiah. Di sini ada liabilitas dan ekuitas. Yang pertama ada liabilitas jangka pendek, yaitu ada utang dagang 20 juta rupiah, wesel dagang 19 juta rupiah, bunga diterima di muka 6 juta rupiah, gaji YMH dibayar 10 juta rupiah, PPH terutang ada 4.500.000 rupiah. Jadi total liabilitas jangka pendek sebesar 59.500.000 rupiah. Sedangkan di liabilitas jangka panjang ada utang obligasi. Utang obligasi sebesar 35 juta rupiah. Jadi total liabilitas sebesar 94.500.000 rupiah yang didapatkan dari 59.500.000 rupiah ditambahkan dengan 35 juta rupiah. Di sini ada ekuitas. Ekuitas itu ada modal saham. Modal sahamnya sebesar 305 juta rupiah, laba ditahannya 7.460.000 rupiah. Jadi total ekuitasnya sebesar 312.460.000 rupiah. Maka total keseluruhan dari liabilitas dan ekuitas sebesar 406.960.000 rupiah. Lanjut ke laporan arus kas. Nah, di sini laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih pada kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Di sini ada contohnya, PT Naruto Baru. Laporan arus kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010. Yang pertama ada arus kas dari aktivasi operasi. Ada laba bersih sebesar 12.460.000 rupiah. Penyesuaian untuk merekonsilasi laba bersih terhadap kas bersih sebesar 5.200.000 rupiah.
Jadi kas bersih dari aktivasi operasi sebesar Rp7.260.000. Yang kedua ada arus kas dari aktivasi investasi. Penjualan aktivasi tetap sebesar Rp62.540.000. Pembelian aktivasi tetap sebesar Rp300 juta. Maka total dari kas bersih dari aktivasi investasi sebesar Rp237.460.000. Yang ketiga ada arus kas dari aktivasi pendanaan. Penerbitan saham sebesar Rp305 juta. Pembayaran dividen Rp5 juta. Jadi total kas bersih dari aktivasi investasi sebesar Rp3 juta. Kenaikan bersih kas sebesar Rp69.800.000. Saldo kas awal sebesar Rp29.800.000. Saldo kas akhir sebesar Rp40 juta. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi 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 Om. Selamat pagi.